berjalannya waktu, pada saat itu Pak Bupati itu pengen mengikutkan lomba masjid ini, lomba manajemen masjid tingkat nasional. Nah, selanjutnya pada saat itu akhirnya mau nggak mau karena masjidnya milik Muhammadiyah, maka dari itu harus dibuatkan SK atas nama Bupati, SK Bupati. Nah, akhirnya dibuatkan SK ikut lomba pada saat itu di tahun 1960-an barulah masjid ini menjadi Masjid Al-Falah. Jadi masjid ini itu yang mengelola Muhammadiyah, tapi SK-nya dari Bupati. SK itu dari Bupati yang menyusun takmirnya, segala takmir di sini itu yang menyusun Muhammadiyah. Jadi Bupati tidak ikut nimbrung atau membahas untuk strukturalnya seperti itu. Nah, masjid ini memiliki tanah luas 5.150 meter. Daya tampungnya kalau untuk sholat saja itu 2.000 di ruangan ini, ruang utama sama ruangan itu ruangan apa itu serambi utama. Kalau lebih dari 2.000 biasanya nanti di luar. Gitu. Nah, itu sedikit sejarah singkat mengenai Masjid Raya Al-Falah. Kemudian kalau kita tadi sudah bicara tentang SK, maka dari itu kita itu ada struktural Bapak Ibu. Ada 4. Yang pertama itu yang paling atas takmir, Pak Takmir yang tadi disusun oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Itu takmirnya. Takmir ini itu presentasinya adalah 80% ustadz-ustazah yang sudah umurnya mungkin 40 tahun, 50 tahun ke atas. Kemudian 20%-nya siapa? 20%-nya anak muda. Takmir. Jadi yang membuat kebijakan, yang menyusun visi misi ke depan itu takmir. Kemudian di bawah takmir itu ada 4. Yang pertama adalah badan usaha milik masjid. Karena masjid nggak boleh jualan, maka dari itu masjid membuat badan usaha milik masjid. Yang saat ini di sini ada 3. Sudah lihat belum? Alfamart Market, Hydromat. Alfamart itu menjual merchandise, baju koko, peci, terus kemudian makanan ringan dan sebagainya. Kemudian ada Hydromat. Hydromat kita kerjasama dengan BSI. Kemudian jual beli isi ulang galon. Selanjutnya yang ketiga terakhir kita ada usaha wifi, wifi. Jadi kita kan punya masjid binaan. Di masjid binaan itu kita kasih wifi gratis. Kemudian ada juga user-user yang lain, kampung-kampung, pribadi, nah itu baru bayar. Kemana keuntungan semuanya ini? Keuntungannya untuk operasional masjid, untuk makan-makan, program, kajian dan sebagainya. Kemudian ada Bank Ziska. Bank Ziska itu kalau di sini itu tugasnya adalah tujuan utama memberantas riba. Kalau kita hutang di bank konvensional itu kalau kita pinjamnya berapa harus mengembalikan ada bunganya. Kalau di sini tidak. Di sini itu kita meminjamkan satu orang itu bisa 500, paling tinggi itu ada 1.500.000. Cara sistem pengembaliannya nanti setiap bulan dibikin kelompok itu. Kebanyakan nasabahnya adalah para UMKM yang ingin berdagang di sekitar sini dan di luar. Selanjutnya ada imam. Nah, imam ini di bawah takmir. Di Al-Falah ini imamnya ada 5. Ada 5. Kenapa 5? Karena di Masjid Raya Al-Falah itu imamnya tidak hanya sekedar buat mimpin sholat, tapi juga ada fungsinya seperti konsultasi, habis itu sharing di luar dan sebagainya. Ketika ada permasalahan umat, sharingnya kemana? Ke imam. Jadi imam itu di sini tidak hanya sekedar mimpin sholat selesai, tapi harus tahu permasalahan jamaahnya. Misalkan ada jamaah yang berusaha ada masalah, nanti dicarikan solusi dan sebagainya. Nanti kita bicara di dalam. Kemudian yang selanjutnya ada eksekutif yang dipimpin oleh direktur. Jadi masjid ini itu ada direkturnya. Direktur ini membawahi siapa? Pertama ada membawahi operasional. Operasional itu apa aja? Seperti keamanan,
ambulan, transportasi, kemudian yang ngurus dapur, yang makan-makan, yang masak, yang pisah-pisah, kemudian yang kebersihan kamar mandi. Terus selanjutnya ada general affair, bagian umum, yang bagian kalau lampu rusak, lampu mati, kipas mati, mic mati, karena kompleks sekali masjid ini luas, maka perlu adanya tim khusus. Selanjutnya ada yang bagian Baitul Quran, pendidikan, ada yang ngurus pendidikan. Yang ngurus jamaah sini tuh udah bisa baca Quran belum? Pedagang sekitar ini sudah bisa baca Quran belum? Udah pernah, maksudnya udah seberapa mengenal Islam? Itu kita perhatikan. Nah itu bagiannya Baitul Quran. Ada yang bagian Baitul Mal. Tugasnya apa? Bikin program. Masjid kalau tukang rumah makan jualannya apa? Apa? Ustaz. Rumah makan jualannya apa? Makanan. Kemudian potong rambut jualannya apa? Jasa cukur rambut. Kalau masjid kita bahasanya programnya jualannya apa? Program. Bikin program, bikin produk yang itu nanti akan dijual kepada siapa? Kepada jamaah, kepada umat, memberikan manfaat. Terus kemudian ada yang bagian media. Zaman sekarang, nah terutama anak muda. Kalau kira-kira, oh iya, tadi kan ada yang tahu Masjid Al-Falah dari media sosial. Kalau kira-kira Masjid Al-Falah nggak ada media sosialnya, kira-kira Bapak Ibu tahu Al-Falah? Belum tentu gitu. Nah, kemudian ada pengiklanan, ada CS yang menghubungkan, yang telepon daftar pengen ikut sharing, nah itu yang ngurusin CS. Kemudian ada bagian HRD. HRD itu yang mengurusin people, orangnya. Ini kerja bener gak sih? Ini bersih bener gak sih? Ini misalkan masak enak gak sih dan sebagainya, bener gak sih? Nah itu yang ngurusin HRD. Gitu. Ini untuk struktural. Nah, setelah struktural kita bahas tentang ini.